Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NPM 2020 1450 1107. Saya dari mahasiswa Universitas Indrapasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum paradigma baru. Kurikulum tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses pendidikan. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan beberapa kurikulum di dalam pembelajaran di sekolah, di antaranya kurikulum 1964, kurikulum 1975, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum yang digunakan yang berlaku sampai sekarang adalah kurikulum 2013 atau yang lebih populer dengan sebutan K13. Terhitung lebih kurang 8 tahun K13 diterapkan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Mulai diluncurkan secara terbatas pada tahun 2013, sistem hingga sekarang belum ada pengganti kurikulum yang berlaku pada suatu pendidikan di Indonesia. Walaupun ada perbaikan dan perubahan di sana sini baik dari sisi konten maupun implementasinya, di setiap ganti menteri ganti kurikulum dalam hal ini tidak berlaku untuk K13. Setidaknya K13 mulai diberlakukan semenjak Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Bapak Muhammad Nuh, dilanjutkan oleh Bapak Anies Baswedan, Bapak Muhajirin Effendi, dan terakhir Mas Menteri Nadiem Makarim. K13 masih senantiasa menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menerapkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurna dari K13. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas pada seluruh sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Implementasi kurikulum paradigma baru pada sekolah pergerak ini berdasarkan SK Badan Penelitian, Pengembangan dan Pembukuan nomor 028H KU 2021 dan 029H KU 2021 tentang penerapan capaian pembelajaran pada sekolah penggerak SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada akhirnya nanti direncanakan akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Beberapa perubahan struktur kurikulum terdapat pada kurikulum paradigma baru dibandingkan dengan K13. Alur pengembangan kurikulum paradigma baru ini dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, dirumuskan profil pelajar Pancasila atau PPP yang akan mendasari standar isi pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Mengacu kepada semua hal di atas, pemerintah menetapkan struktur kurikulum capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, sekolah menetapkan kurikulum operasional yang dikembangkan sendiri secara mandiri. Struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk minimum satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber data yang tersedia. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru dibagi menjadi dua. Bagian pertama, kegiatan ekstrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas. Kedua, kegiatan proyek. Kegiatan proyek dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dari sisi jam pelajaran, jumlah jam pelajaran pada setiap jenjang sama dengan yang berlaku pada K13 sekitar 20% sampai 30%. Dari jam pelajaran yang tersedia pada kurikulum paradigma baru dialokasikan untuk kegiatan proyek. Akan tetapi kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku di K13. Jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam mengatur waktu pelaksanaan pelajaran. Satu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada satu semester, tapi diajarkan pada semester berikutnya atau sebaliknya.
Perubahan lain yang terjadi pada kurikulum paradigma baru dibandingkan dengan K13 terdapat pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Pada sekolah dasar kelas tingkat 4, 5, dan 6, kalau selama ini masing-masing mata pelajaran ini diajarkan terpisah di kelas tinggi, di dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, sosial, atau sama dengan IPAS. Hal ini menurut Puspenjar dimaksudkan sebagai bekal bagi peserta didik sebelum mengikuti pelajaran IPA dan IPS secara terpisah pada jenjang SMP nantinya. Yang menarik, kurikulum paradigma baru ini tidak menafikan hal baik yang telah diterapkan pada kurikulum sebelumnya. Proses peningkatan kualitas pembelajaran tetap berbasis kompetensi sebagai kurikulum terdahulu. Bedanya jika pada K13 kita mengenal istilah KI dan KD sebagai acuan kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru terdapat capaian pembelajaran CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, satuan pendidikan tidak terbatas pada suatu pendekatan saja. Ini tentunya berbeda dengan K13 yang hanya menggunakan pendekatan saintifik. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, tematik, inquiry, kolaborasi, mata pelajaran ataupun paduannya sesuai dengan peraturan menteri. Pendekatan tematik yang sama ini hanya dilakukan pada jenjang SD, sekarang boleh dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Di sisi lain, jenjang SD, khususnya kelas tinggi tidak harus menggunakan pendekatan tematik. Dalam pembelajaran artinya diperbolehkan kepada pihak satuan pendidikan jenjang SD yang ingin menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran pada kelas tinggi. Kolaborasi antara mata pelajaran ini juga membuat asesmen dapat dilakukan dalam bentuk lintas mata pelajaran. Salah satu bentuknya berupa asesmen sumatif dalam gelar karya proyek dilakukan siswa dalam bentuk penilaian proyek. Proyek merupakan hal yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa SD wajib dilakukan paling sedikit dua proyek dalam setahun, sementara siswa SMP, SMA atau SMK wajib dilakukan paling sedikit 3 proyek dalam setahun. Proyek yang dilakukan berupa penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dalam kegiatan yang fleksibel, tidak rutin dan struktur dan lebih berpusat pada siswa. Dalam implementasi kurikulum paradigma baru, ini Kemendikbud memberikan sejumlah dukungan kepada pihak sekolah. Kemendikbud menyediakan buku, guru modal ajar, ragam asesmen formatif, dan contoh pengembangan kurikulum satuan pendidikan untuk membantu dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Modul lebih dianjurkan disiapkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Akan tetapi kalau pada tahap awal guru belum cukup mampu untuk menyusun modul pembelajaran, maka dapat menggunakan modul yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mungkin banyak yang masih perlu dipahami secara mendalam tentang kurikulum paradigma baru ini sebelum diterapkan secara holistik pada seluruh satuan pendidikan. Berita baiknya, kurikulum ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat pada seluruh satuan pendidikan, sehingga masih tersedia cukup waktu untuk warga sekolah dan khususnya kepala sekolah dan guru sebelum benar-benar mengimplementasikannya nanti. Semoga saja informasi yang singkat tentang kurikulum paradigma baru ini dan menjadi pemantik bagi pelaku pendidikan di satuan pendidikan untuk mempelajari lebih jauh. Mari bersama mencapai pendidikan lebih baik untuk anak bangsa. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.